Pertanyaan awal ya dari perasaan ibu ya? Enggak, citra tubuh aja langsung. Citra tubuh. Nanti kalau kamu kamu kesulitan, ibu yang akan jadi ganti perawatnya, kamu yang jawab. Oke. Gimana untuk pertanyaannya? Nggak bisa ya? Oke. Iya. Baik, sekarang Fauzi yang harus menjawab pertanyaan ibu. Ya, itulah nanti yang akan dicatat, diisikan di bagian citra tubuh. Pertanyaannya lihat di juknis. Ya, kita akan menanyakan bagaimana sikap. Sikap itu kan berarti persepsi diri, pandangan diri terhadap diri kita. Paham ya maksudnya? Jadi saya nggak suka dengan ini saya. Menurut saya hidung saya terlalu besar ya. Mata saya kok terlalu mendulu. Saya kok nggak suka ya. Misalnya seperti itu. Paham ya, Fauzi? Ya, sekarang Ibu coba tanya ya. Ini disadari loh. Kamu sadar dengan ini. Mungkin kalau perempuan saya nggak suka. Mami saya terlalu besar. Jadi saya tuh nggak bisa mau keluar kemana-mana. Malu. Saya nggak suka dengan payudara yang seperti ini. Misalnya itu perempuan. Ya, nah, kalau yang laki-laki nanti terserah jawaban Fauzi ya. Butuh itu akan mengikuti terus, yang lainnya juga akan mengikuti terus bagaimana jawaban Fauzi untuk melihat nanti ada nggak keterkaitan antara citra tubuh dengan yang lain. Itu ya Fauzi ya. Baik. Jadi kumpulan sikap individu berarti sikap persepsimu, anggapan kamu tentang diri kamu ya. Baik, Pak Fauzi. Ya, sekarang saya ingin tahu dan kita berbincang-bincang tentang apa yang Bapak pikirkan tentang kondisi Bapak sekarang. Baik. Untuk kondisi saya sekarang, saya itu terkadang nggak suka sama pola rambut saya, dimana pola rambutnya itu susah untuk diatur gitu. Jadi saya terkadang risih sama pola rambut saya, Ibu. Seperti itu. Baik, jadi Pak Fauzi tidak suka dengan rambutnya Pak Fauzi. Betul seperti itu? Iya, betul. Tidak suka sama pola. Iya, bagaimana dengan yang lainnya Pak, anggota tubuh yang lainnya? Untuk yang lainnya, alhamdulillah sih ya saya sukain karena semuanya itu masuk dalam ekspektasi saya. Jadi ya saya bisa menggunakan dengan bagus. Oh iya, hanya rambutnya ya Pak ya. Menurut Bapak, rambutnya tidak bisa diatur. Iya, susah banget diatur. Susah banget diatur. Bapak, apakah Bapak merasa terganggu dengan penampilan Bapak dengan rambut Bapak seperti itu? Iya, terkadang sangat terganggu. Apalagi kalau habis baru bangun gitu, udah kayak orang gila kan. Rambutnya itu susah banget gitu diaturnya. Bapak merasa nggak nyaman dengan itu ya, dengan rambut Bapak ya? Betul, merasa nggak nyaman. Ya, itu yang tadi dikatakan sama si pasien harus dicatat di citra tubuh. Jadi catatannya adalah pasien merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan rambutnya. Dia menjadi merasa tidak aman atau tidak nyaman dengan keadaan rambutnya bila berhadapan dengan orang lain. Betul seperti itu, Pak? Iya, betul. Iya. Ya. Dan si pasien merasa bahwa ini mengganggu. Nah, ini ya, karena penampilannya menjadi tidak pede gitu ya, tidak dengan rambutnya yang seperti ini. Oke, gitu. Baik Pak, itu anggapan Bapak. Jadi kalau secara keseluruhan Bapak suka nggak dengan diri Bapak ini? Dengan Pak Fauzi ini Bapak suka nggak? Sebetulnya saya suka dengan versi saya ini, cuman ya yang jadi gangguannya itu ya rambut saya ini sih untuk ya. Tapi Bapak pernah memegang rambutnya atau sering memegang rambutnya? Ya, sering kalau megang itu. Ya. Kenapa Bu Tutu menanyakan Bapak memegang rambutnya? Kalau dia bencinya ekstrim, dia tidak akan memegang anggota tubuhnya yang tidak disukai. Paham maksudnya?
Jadi contoh, ada seorang banker ya, orang bank, pegawai bank yang dia tidak berhijab. Nah ini kan berarti kan penampilan kulitnya harus mulus. Nah, dia ternyata operasi struma. Struma itu adalah kelenjar tiroid ya. Otomatis kalau zaman dulu itu kan ada jahitan. Nah ini membuat tidak percaya diri, maka dia sampai saking bencinya, kenapa kamu kok ada di badan saya nggak suka, sehingga dia tidak pegang itu ya. Itu kalau citra tubuh. Jadi bagaimana cara kita memandang Bu Tutu, gimana Bu Tutu memandang tubuh Bu Tutu ini? Saya suka, menurut saya ini cukup proporsional, seimbang antara tinggi badan saya yang bagian atas dengan bagian bawah, dan saya menjadi percaya diri dengan penampilan ini. Itu kalau yang percaya diri. Kalau yang misalnya nggak percaya diri, gimana Bu? Gimana ya? Kok saya dada saya ini loh terlalu busung. Saya kok seperti orang gagah ya. Padahal saya perempuan loh. Ini saya loh, apa, pundak saya ini loh saya nggak suka. Gimana gitu loh. Apa ya, bisa ditukar sampai ada yang seperti itu. Anda pernah tahu? Mungkin nggak pernah dengar ya. Ada model terkenal kulit hitam. Model tersebut sangat amat terkenal, namanya Naomi Campbell. Naomi Campbell itu padahal peragawati kulit hitam dengan bayaran termahal, bisa dibayangkan. Tapi dia ketika diwawancari, dia tidak suka dengan tubuhnya. Bagian mana yang dia tidak suka? Yaitu tangannya. According to her, sesuai dengan yang pendapatnya dia, tangannya ini terlalu panjang, makanya dia nggak suka. Tapi menurut orang itu proporsional aja. Tapi menurut dia enggak, tangannya itu jadi kalau menjuntai, makanya dia menutupinya adalah dengan jalan setiap kali bergerak jalan maju gitu, dia menggerakkan tangannya supaya tidak terlihat tangannya kepanjangan. Nah berarti kan anggota tubuh, dia memandang anggota tubuhnya tidak sempurna, ya kan, karena menganggap bahwa tangannya lebih panjang. Paham yang maksudnya? Itulah citra tubuh ya. Terus berikutnya, identitas. Apa identitas itu? Identitas itu adalah bagaimana persepsi tentang status dan posisi klien sebelum dirawat, kepuasan klien terhadap status posisi tersebut, kepuasan klien sebagai laki-laki atau perempuan, semacam gender atau pekerjaan juga boleh. Oke, baik. Pak Fauzi ini kan punya istri, punya anak 3. Gimana Pak dengan posisi Bapak sebagai seorang kepala keluarga? Bapak puas nggak? Bapak senang nggak? Bisa menerima nggak dengan posisi Bapak sebagai kepala keluarga? Ya, sebetulnya saya nerima dengan posisi sekarang di mana saya sebagai kepala keluarga. Tapi terkadang itu saya ngerasa bersalah sama diri sendiri karena belum bisa memenuhi semua keinginan anak sama istri. Jadi di situ saya merasakan kayak kegagalan di diri saya sebagai kepala keluarga saya sendiri, seperti itu. Baik, jadi Bapak merasa gagal, tidak bisa memenuhi kebutuhan suami, tidak bisa memenuhi kebutuhan istri ataupun anak-anak, karena Bapak sekarang sedang dirawat di rumah sakit ya Pak ya. Iya, betul. Iya, jadi Bapak merasa kecewakah karena tugas Bapak sebagai kepala keluarga harus beralih, harus lepas? Gimana Pak? Iya, saya merasa kecewa sama kondisi sekarang sih. Di mana saya dirawat di rumah sakit itu jadi kebutuhan keluarga saya kayak kurang gitu loh. Karena saya tidak bisa bekerja seperti dulu lagi. Tidak bisa bekerja seperti dulu lagi ya Pak ya. Padahal Bapak sebelumnya berpenghasilan dan bisa menghidupi, memenuhi kebutuhan anak istri gitu ya Pak ya. Bapak merasa kecewa dengan yang terjadi sekarang, betul ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik. Nah, selain bekerja, kemudian Bapak sebagai karyawan berarti Pak sebelum masuk di sini? Iya, betul. Saya sebagai karyawan. Iya, sebagai karyawan. Terus kalau, dan Bapak punya prestasi sebelumnya Pak? Untuk prestasi nggak ada sih. Mungkin Prestasi di itu di tempat kerja misalnya pernah jadi memenangkan penghargaan apa begitu, atau Bapak memang punya job sendiri begitu?
tapi enggak sih kalau prestasi. Tapi sama atasan saya itu saya jadi pekerja andalan karena saya itu orangnya disiplin gitu dan selalu hadir. Nah, itu adalah prestasi Bapak. Jadi saudara, yang namanya prestasi nanti tolong disampaikan kepada pasiennya bahwa prestasi itu tidak harus selalu kalau yang sekolah ranking, kalau yang ini dapat penghargaan ini enggak. Dia dipercaya, dipercaya oleh atasannya, dia punya posisi tertentu, itu juga merupakan prestasi. Karena apa? Nanti ketika sudah di rumah sakit, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sebuah prestasi tidak harus yang berjuara begitu, tapi dia sudah mampu melakukan itu sebuah prestasi gitu ya maksudnya. Jadi tadi saya ikuti pertanyaan saya ketika saya menanyakan kalau di kantor pernah nggak dapat penghargaan begitu, atau ya apa tugas khusus yang Bapak punya. Nah itu adalah menunjukkan dia ada prestasinya karena bisa mengerjakan ya. Kemudian saat Bapak masih kerja dulu, Bapak puas ya dengan gaji Bapak, dengan prestasi kerja Bapak gitu. Gimana? Iya, saya puas sama hasil kerja saya dulu karena ya saya udah bekerja sesuai arahan dan aturan di sana. Iya, baik, baik, baik. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, Bapak sebagai kepala keluarga merasa memiliki kewajiban untuk menghidupi, menafkahi anak dan istri. Tapi sekarang hal itu terganggu, Bapak kecewa karena tidak memenuhi kebutuhannya. Dan juga Bapak sebagai karyawan, Bapak sebenarnya adalah orang yang sangat berprestasi. Berprestasi karena apa? Dipercaya oleh pimpinannya. Begitu ya Pak ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke peran, ya. Peran. Nah ini peran itu adalah sesuatu yang diberikan, label yang diberikan oleh orang sekitar, warga. Itu adalah peran. Nah, peran dia apa? Gitu. Perannya apa? Bagaimana dengan kondisinya yang seperti ini? Peran Bapak sebagai apa? Sebagai kepala keluarga tadi kalau saya di Bapak sebutkan benar seperti itu ya Pak ya? Iya betul, sebagai kepala keluarga. Sebagai keluarga. Bu, kalau misalnya, nah kalau sebagai kepala keluarga, tugas dan tanggung jawabnya adalah memenuhi nafkah anak istrinya, kan begitu ya, nafkah keluarga. Nah terus kalau misalnya mahasiswa, Bu, ya perannya adalah sebagai mahasiswa. Apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa yang dituntut oleh masyarakat adalah ya dia datang ke kampus, rajin, mengerjakan tugas dan seterusnya, kan begitu. Ya, itu kalau untuk peran. Nah, sekarang kalau ideal diri, bagaimana harapan kalian terhadap tubuhnya, posisi, status, tugas, peran, dan harapan kalian terhadap lingkungannya. Apa khayalanmu? Itu loh Fauzi. Saudara sekalian, apa khayalanmu, apa keinginanmu yang ingin dilakukan. Nah, itu nanti akan kita cocokkan tercapai atau tidak. Boleh. Sekarang saya tanyakan ya Pak ya, kalau Bapak sekarang sudah sakit dan dirawat di rumah sakit, kedepannya Bapak ingin apa? Bapak ingin bagaimana? Gimana? Baik, untuk saya kalau emang ya saya sembuh, udah selesai dirawat rumah sakit, mungkin saya ya bekerja seperti dulu lagi dan menafkahi istri sama anak-anak saya dan ya merawat diri saya juga itu. Karena tadi ya, karena apa? Tadi yang saya bilang ya pengen lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik, bagus sekali Bapak. Apa yang Bapak harapkan dari sekitar keluarga, masyarakat, atau teman kerja Bapak nanti kalau Bapak kembali bekerja? Apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan mungkin kalau dari pekerjaan teman-teman kerja yang mungkin mereka masih menerima saya untuk atasan saya juga dan ya mendukung saya agar bisa lebih semangat lagi untuk bekerja, dan untuk keluarga mungkin bisa selalu mendukung saya agar saya bisa cepat pulih dan cepat menafkahi mereka lagi. Itu. Bagus sekali Bapak. Harapan Bapak, nah itu adalah ideal dia. Dia kepingin begitu. Nah, nanti kita bisa mengukur
ideal dia bisa tercapai nggak kira-kira? Kalau terlalu tinggi, seperti halnya karet ya. Kalau karet terlalu rentangnya terlalu lebar antara harapan dengan yang sekarang ini terjadi. Misal Fauzi dulu Pak Fauzi ini pernah ingin jadi ketua kepala cabang bank mana gitu. Kepala cabang berarti kan tinggi jabatannya. Tapi situasi dan kondisinya sekarang ini sedang sakit. Nah ini kan terlalu tinggi dengan yang satunya terlalu tinggi narik, yang satunya terlalu bawah. Nah kalau ini ditarik terus putus kan, ya enggak? Nah putus ini membuat dirinya merasa putus asa, masuklah ke yang harga diri yang di bawahnya. Bagaimana persepsi klien terhadap dirinya dalam hubungannya dengan orang lain sesuai dengan kondisi tersebut itu tadi. Dan bagaimana penilaian penghargaan orang lain terhadap diri dan lingkungan klien. Bagaimana orang lain diri sendiri ini memandang dirinya. Tadi kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi itu adalah ini saudara, tidak terlalu tinggi. Orang mungkin bisa, tapi ada satu tadi, saya khawatir teman saya mengetahui seperti ini, saya ingin kembali bekerja kan gitu tadi. Nah ini kira-kira terlalu tinggi atau enggak menurut saudara semua harapannya? Baru masuk berapa hari Pak Fauzi, dia ingin bisa menduduki jabatan seperti yang dia inginkan. Kira-kira masuk akal nggak? Dia baru masuk, otomatis kan kemungkinan lama nanti dia. Tapi di sisi lain dia ingin menjadi manajer, kepala cabang. Masuk akal nggak kira-kira? Sulit rasanya. Ini yang dibutuhkan maksudkan. Kondisinya kan ini masih dirawat, tapi ini kepinginnya jadi kepala cabang. Bang apa? Kan sebenarnya enggak mungkin. Kalau seperti itu, tanyalah di harga dirinya. Bagaimana persepsi terhadap dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Harga diri itu bisa positif, tinggi, atau adekuat. Kalau dia, apa yang dia inginkan bisa dicapai. Contoh ekstrimnya adalah nggak pernah belajar, ya, nggak pernah belajar, nggak pernah dapat fotokopian materi dari teman dan sebagainya, nggak pernah masuk. Tapi kepinginnya adalah dapat A di mata kuliah tertentu. Masuk akal kan? Itu yang nantinya membuat harga dirinya menjadi rendah karena ketidakmampuan dia mencapai apa idealnya. Idealnya kan tadi kepingin dapat A, tapi ternyata kondisinya saat ini dia tidak mungkin dapat A, makanya bisa putus. Terlalu tinggi, nggak usah dapat A lah, lulus aja mungkin akan menjadi lebih sehat dia. Tapi karena dia dapat A nggak bisa. Paham maksudnya ya? Itulah harga diri ya. Rasa bagaimana persepsi terhadap dirinya dalam hubungannya dengan orang lain sesuai dengan situasi tersebut. Bagaimana penilaian penghargaan orang lain terhadap diri dan lingkungannya. Misalnya ditanya tadi Pak Fauzi ditanya, katanya orang-orang saya itu gila Bu, saya itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal saya itu mampu loh, saya bisa menghidupi anak-anak loh. Orang lain tuh melihat Anda itu sudah nggak bisa kerja, gitu loh kasarnya kalau misalnya begitu ngomong ya. Kamu tuh sudah nggak bisa kerja Pak, tapi kamu ngeyel aja pengen kerja dengan posisi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah itu, jadi antara idealku kepingin, tadi kan Pak Fauzi kepingin menafkahi, gitu aja. Dan sekarang seperti ini ya mungkin, karena nanti di rumah sakit dilatih untuk bisa jadi ini, jadi itu dan sebagainya, atau bisa ini dan itu, kan bisa berkarya.
akhirnya bisa memenuhi kebutuhan, kan gitu aja yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya Pak Fauzinya tadi itu kepingin jadi kepala cabang bank ini, padahal sekarang di sini kan terlalu jauh jarak, paham ya maksudnya ya, putus gitu loh. Nah, putusnya ini yang biasanya nanti harga diri rendah. Tuh, Anda sudah dapat SP, ya, seperti itu. Kemudian sekarang masuk ke hubungan sosial.